Malaysia resah, anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada. Hai, balik lagi channel gua Rizal Saputra. Bahasa gaul Jakarta atau Indonesia udah masuk ke negeri tetangga yaitu Malaysia, guys. Dengan adanya hal seperti ini membuat resah orang Malaysia ataupun YouTuber Malaysia tentunya, karena anak-anak mudanya ya memakai bahasa Indonesia karena mereka menonton di televisi bahkan di handphone ya, jadi ketularan dengan bahasa Indonesia. Wow, seperti apa ya penjelasannya? Kita langsung aja reaction video di Garuda Zone. Check it out. Sumpah di ngakak banget, Malaysia resah, anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada yang fasih bahasa Indonesia. Asal main game, asal apa-apa aja anjay. Macam mana? Bantai mereka. Asal main game bahasanya anjay guys ya, jadi ketularan. Gimana juga? Satu pengaruh game, satu pengaruh dari YouTube. Nah, yang satu lagi gara-gara si Susanti di Upin ndak lama nih aku cari dia nih, aku colik dia nih. Kasih apa dong? Kamu anak sih. Kamu anak siapa? Apa anak babaku? Kita hidung dong. Kecil ya, bapaknya Malaysia, anaknya Indonesia guys. Bahasa Melayu akan pupus, bocil Malaysia fasih bahasa gaul Indonesia guys. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memang memiliki banyak kemiripan. Hal ini dikarenakan kedua negara berasal dari rumpun yang sama. Namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya, seperti jumlah kosakata hingga logat uniknya. Anak muda Malaysia kini justru lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka, ketimbang menggunakan bahasa mereka sendiri. Penasaran? Yuk simak ulasan mengenai fakta unik bocil Malaysia fasih bahasa Indonesia berikut ini. Aku rasa mungkin dah tertukar budaya kot. Sebab kalau dekat Malaysia ni banyak budak-budaknya suka menonton YouTube. Jadi kalau aku balik kampung, aku jumpa sama anak buah ataupun sepupu aku, ni ngomongnya ikan cupang. Aku cakap lah ikan cupang apa? Rupanya ikan laga. Satu hari tu dia keluar daripada rumah nenek aku, dia cakap, Pak polisi. Aku salah. Kalau kita orang salah macam polisi je tu. Aku cakap, mana kau belajar bahasa Indonesia ni? Lepas tu dia kata, banyak nonton Roblox. Ya kalau di sana banyak nonton Upin Ipin, kalau di sini banyak nonton Roblox. Robloxnya kan orang Indonesia aja kan. Kalau aku pergi ke Indonesia pula, budak-budaknya seronoknya. Pasal itulah semua bahasa dia nak i kan. Pasal Upin Ipin cakap i kan. Ada satu cerita. Hari tu waktu raya lepas, Ella jumpa dengan seorang kawan Ella ni. Dia guru tuition English dan dia ada seorang anak perempuan umur 6 tahun lebih kurang macam tu. Anak Melayu tapi cakap bahasa Indonesia. Mama dia suruh anak dia ni pergi tengok cerita YouTube dekat YouTube tau. Sebab waktu mama ada kelas online, jadi anak dia tak boleh kacau. Then before the class, mak tu jumpa dengan Arisa. The mom said like this, Arisa, later when I got a class, you get into your room and you watch a story that you want to watch. Later I will ask you need to share what story I'm telling about. And then class pun start. Arisa pun masuklah bilik dia. After 2 hours kan, Arisa jumpa balik dengan mama dia. And then suddenly she's totally beyond what her mom expected. You know what she said? She said like this, ya ampun mami, aku lagi ketiduran, maafin gue ya. Mak dia apa lagi gelak lah sungguh-sungguh. Mak dia expect anak dia tengok cerita Inggeris, but suddenly she is watching Indonesian story. I've been thinking so many parents can relate this story, because ramai orang Malaysia sekarang, terutama anak-anak muda yang kecil tu kan, biasa tengok Indonesian version kartun, betul tak? And I think you should proud of this. Sebab apa? Kita dengan Indonesia ni adalah serumpun. Bahasa kita lebih kurang sama. Cuma ada certain word lah yang berbeza. Contohnya macam ketam. Kita panggil ketam, dia panggil kepiting. Kita panggil baldi, dia panggil emper. Oh, for your information, kalau nak tahu, otak yang mampu menguasai banyak bahasa adalah satu jenis kecerdasan yang korang patut banggakan. Biasanya orang gelar benda tu adalah polyglot, di mana dia boleh berbahasa dalam pelbagai bahasa. Bahasa adalah satu seni. Tak kisahlah boleh bahasa apa, Inggeris ke, Mandarin ke, Jepun ke, Korea ke, Indonesia ke, Jawa ke. You should proud of it, because bahasa yang menghubungkan antara manusia dengan manusia lain. Bila kita boleh berbahasa dengan elok, orang boleh faham apa yang kita nak, dan di situ komunikasi berkualitas. Teman-temanku dari Malaysia malah ngomong sama aku pakai bahasa Indo. Pas aku cuba ngomong bahasa Melayu, mereka malah nyuruh pakai netizen bahasa Indonesia guys ya.
teman-teman Malaysia yang bahasa Indonesia ya. Tiap-tiap hari mereka nonton sinetron. Sebab itulah dia orang faham apa yang orang Indonesia cakap. Seem like sama je macam orang Indonesia tiap-tiap hari nonton Upin Ipin, Boboiboy pada zaman dahulu. So mestilah orang Indonesia faham kan apa orang Malaysia cakap. Macam tu lah. Halo Indonesia, Malaysia, kau orang tahu tak? Tengok ni, pakcik ni orang Malaysia tahu. Dia boleh bercakap bahasa Indonesia. Tengok tu dia typing. Enggak masalah Roy. Meskipun saya orang Malaysia, tapi saya bisa ngomong bahasa Indonesia. Karena saya menghargai banget. Karena kita adalah negara yang serumpun. Tengok tu, dia pandai bahasa Indonesia. Lepas tu, tapi kenapa kalau kami orang Indonesia yang bekerja di Malaysia yang mahu belajar bahasa Melayu, lepas tu kau orang marah. Lagak sangat kau ni pakai bahasa Melayu, lagak sangat. Padahal kita menghargai, lepas tu nak belajar. Itu yang paling penting, nak belajar. Rugi tau kalau datang ke Malaysia merantau tapi tak belajar bahasa Melayu Malaysia. Itu message Roy pada kau orang TKI di Malaysia. Mari saya beritahu guys, ini ngakak sih, anak-anak muda di Malaysia lebih fasih dalam bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Hal ini di pikiran mereka, anak-anak Malaysia terlihat lebih keren jika bisa berbicara bahasa Indonesia. Dan ada komentar orang tua yang menegaskan kepada anak-anaknya bahwa Perdana Menteri Malaysia saat ini masih Ismail Sabri, bukan Joko Widodo. Jadi anak-anak di Malaysia terpengaruh oleh YouTuber dan influencer dari Indonesia guys. Bukan karena Susanti ya guys ya, kasihan gitu sama Susanti, dimana lagunya sekarang viral dan sekarang dibawa ke isu ini. Jadinya Susanti merasa bersalah guys, dan sampai mau pamit juga guys balik ke Indonesia karena kejadian ini. Jadi kasihan guys, jadi jangan salahkan Susanti karena Susanti nggak bersalah guys. Stick this video if you're a Malaysian and you can speak bahasa Indonesia fluently. Aku bukan orang asli Indonesia, aku dari Malaysia. Tapi aku punya teman-teman sih dari sana. Kayaknya aku bisa bicara bahasa Indonesia dikit-dikit. Langsung kalau aku di live streaming gitu, kalau aku ngobrolnya bahasa Indonesia, orang Malaysia nanyain aku, ngapain aku nggak bicara bahasa Malaysia meskipun aku dari Malaysia. Tapi kalau aku bicara bahasa Inggris, nggak ada yang tanya. Apa bedanya? Dua-duanya bahasa lain. Kita tetangga, nggak usah berantem gitu, damai aja. Ya. Tak bisa loh. Kalau bisa katanya. Ini cepat. Saya polis. Lu mau apa itu? Lu. Oke, yang kedua. Apa yang saya sembangkan tadi tu hanyalah benda-benda kecil yang melibatkan bahasa Malaysia kita ni. Sekarang ni antara isu yang paling besar adalah kerajaan negeri Sarawak yang hendak menggunakan bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris dalam urusan pentadbiran kerajaan. Malah mereka kata mereka tak kisah apa orang lain nak cakap, mereka nak teruskan juga. Berita-berita ni keluar merata di media sosial dan apa yang menyedihkan saya adalah ramai orang negara kita ni yang anggap bahasa Malaysia ni dah tak berguna, lekeh, tak ada standard, seolah-olah tak relevan lagi. Banyak kali dipersoalkan apa guna bahasa Malaysia. Ramai yang cakap dunia menggunakan bahasa Inggeris, maka kita perlu kuasai bahasa Inggeris. Buat apa guna bahasa Malaysia? Malah ada yang bagi contoh, ibu bapa di China mula memastikan anak-anak mereka fasih berbahasa Inggeris. Walaupun negara China tu sendiri merupakan satu ekonomi besar dunia, mereka pun belajar bahasa Inggeris. Yang kita ni duk sibuk nak guna bahasa Malaysia. Sedih saya duk baca komen-komen pelik macam tu. Anda jangan salah faham tau, saya tak kata bahasa Inggeris tu tak penting. Malah kalau boleh saya nak tengok semua orang Malaysia ni mahir sekurang-kurangnya dua bahasa. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Dan bukan hanya gunakan secara biasa-biasa saja, tapi mahir dan fasih. Ya, begitulah kekecewaan rakyat Malaysia atas kegagalan bahasa Melayu di negaranya. Apa pendapat Anda?